narasumber kita, Ibu Ocha sama Pak Aziz. Nah, pertama kita sistemnya, Bu, Pak, sekarang saya akan tanya, mungkin Ibu dan Bapak akan menjawab bergantian mengenai pertanyaan yang kami sudah sediakan. Nah, tidak membuang-buang waktu, pertanyaan pertama itu sebenarnya kita mau bertanya dulu sebenarnya bagaimana sih sistem peminatan di Departemen Fisika Universitas Indonesia, kemudian bagaimana distingsi condensed matter dari peminatan lain yang ada di fisika. Mungkin kita bisa mulai dengan Pak Aziz dulu. Benar, Pak. Ini ngomong-ngomong ini buat ini ya, kayak kandidat presiden ya. Enggak ya? Pertanyaannya Pak, satu aja Pak Aziz aja yang menjawab. Oh gitu ya Bu ya? Iya. Saya cuma pengamat. Oh. Yang dapat SMS paling banyak saya. Oh. Ya, saya usaha singkat. Peminatan itu memang sudah dilembagakan sejak awal-awal berdirinya Fisika UI ya, meskipun saya pada saat saya masuk itu udah tahun kesekian UI berdiri ya, Fisika UI berdiri, dan pada saat itu peminatan sudah ada. Cuma namanya memang beda, dulu namanya program studi. Sekarang program studi itu untuk struktur yang lain ya, misalnya program studi fisika. Ya, fisika statusnya program studi. Dulu yang disebut sebagai fisika murni, fisika instrumentasi, geofisika itu kita sebut program studi. Itu hanya beda nama aja ya. Kenapa dulu dari dulu sudah ada peminatan yang semacam ini? Itu adalah upaya dari jurusan fisika, dulu namanya jurusan ya, untuk membuat fisika ini bisa bermanfaat bukan hanya bagi orang-orang yang ingin mendalami fisika yang benar-benar murni fisika, melainkan juga sisi-sisi terapan dari fisika ya. Pokoknya jurusan ingin membuat keberadaan lembaga jurusan itu bermanfaat. Itu tentang peminatannya. Kemudian apa bedanya peminatan condensed matter dengan yang lain? Condensed matter itu sebenarnya sejarahnya pernah bernaung bersama-sama dengan nuklir partikel waktu prodinya sama-sama bernama fisika murni. Jadi di dalam fisika murni ada fisika tentang nuklir dan partikel, teori, lalu ada murni yang terkait material. Sementara fisika material juga ada sebetulnya. Nah, jadi dalam hal ini kenapa ada material, ada juga murni yang tentang material? Karena memang asumsinya yang murni itu lebih intensif mengupas sisi fisikanya, ya. Adapun yang tidak dikatakan murni berarti terapan. Terapan berarti ya lebih menekankan pada aplikasi, lalu digunakan juga disiplin ilmu lain untuk menopang disiplin ilmu itu. Seperti misalnya fisika material itu sebetulnya apa yang di luar secara umum disebut material science, tapi kemudian dibawa ke level S1 kita sebut fisika material, tapi isinya sebetulnya lebih ke arah multidisiplin. Jadi ada kimianya, ada sisi engineeringnya, dan penekanan dari fisika material lebih kepada bagaimana kita memproses terbentuknya sebuah material, ya, teknik memprosesnya, berbagai macam teknik yang melibatkan proses kimia, proses mekanik dan sebagainya, lalu karakterisasinya, ya, prosedur karakterisasinya, walaupun tujuannya untuk menghasilkan karakteristik fisika tertentu yang kemudian tentu saja dicoba dijelaskan, cuman upaya untuk mencoba menjelaskan fenomena ini tidak istilahnya ditekankan betul harus mengeksplorasi sisi fisikanya sedalam-dalamnya. Adapun kalau di condensed matter, porsi fisika itu memang lebih diutamakan. Kira-kira gitu ya. Adapun peminatan yang lain, instrumentasi, medis, geofisika, mungkin cukup jelas bedanya ya. Jadi saya nggak perlu jelaskan lagi apa beda condensed matter dengan geofisika gitu misalnya. Kayaknya udah cukup jelas kan.
Kira-kira gitu kali Faisal ya. Saya mau nambahin. Iya, siapa tahu Ibu mau menambahkan? Silakan Bu. Saya sebenarnya bukan mau nambahin sih Pak Ajis. Saya cuma mau bilang bahwa peminatan itu nggak penting. Sebenarnya nggak usah ada peminatan. Cuma itu tambahan dari saya. Nggak usah ada peminatan. Karena gini loh, kalian lihat sekarang tren sekarang. Makanya saya melihatnya seperti ini. Departemen fisika ini kayak dinosaurus kalau saya melihatnya seperti itu. Makin lama makin mati. Kalau bertahan seperti sekarang. Oleh karena itu kalau menurut saya ilmu fisika itu penting. Jadi ilmunya yang penting. Peminatan itu nggak penting. Mau di peminatan apa aja asal ilmunya fisika menurut saya oke. Itu saya ya. Karena sekarang udah trennya adalah multidisiplin approach. Jadi kita tuh nggak akan mungkin hidup sendiri dengan dunia kita, ilmu kita. Tapi ilmu fisika emang penting karena kita juga nggak bisa untuk mempelajari semua ilmu. Oke, tapi problem sekarang udah multidisiplin. Kita nggak akan mungkin bisa cuman men-solve problem itu dari satu sisi aja. Jadi kalau menurut saya peminatan itu nggak penting. Sebenarnya nggak usah ada peminatan. Jadi kalau kalian lihat sekarang udah MEA kan, kalian nggak takut, ya nggak? Di Malaysia itu udah 3 tahun S1, 5 tahun S2. Kalau kalian masih pakai peminatan 4 tahun, itu kalau insya Allah lulus gitu kan, 4 tahun. Ya nggak? Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau kalian bilang peminatan, apakah masa depan kita nanti untuk ke arah pekerjaan? Semua bisa kerja kok kalau menurut saya. Nggak usah takut sama lapangan pekerjaan. Jadi kalau mohon maaf salah nih, undang saya di sini itu salah. Karena bagi saya peminatan itu nggak penting. Peminatan itu nggak harus ada. Yang kita harus belajar adalah ilmu fisikanya kayak apa. Wadah itu nggak penting. Kalian bisa berkiprah dalam ilmu fisika di mana aja. Itu tambahan dari saya. Terima kasih banyak Bu. Kemudian kayak gini. Karena tujuan hari ini kita mau memfasilitasi teman-teman sekalian supaya kurangi volumenya dong. Ya, jadi tes mau enggak? Nah, jadi karena tujuan hari ini kita bikin membuat acara ini adalah bagaimana teman-teman sekalian kemudian di semester 5 nanti bisa memilih dari semua peminatan itu. Ada mungkin beberapa dari teman-teman kita di sini yang tidak mengetahui sebenarnya yang dimaksud dengan condense matter ini yang seperti apa sih. Terus di sekitar kita sebenarnya apakah kita yang tidak tahu ternyata ini loh namanya condense matter, atau misalkan ternyata condense matter itu belajar masalah ini yang mungkin mudah dicerna oleh teman-teman yang ada di sini. Dimulai dengan Pak Aziz, silakan Pak. Ya, sebenarnya istilah condensed matter itu baru dipopulerkan barangkali kalau saya tidak salah sekitar tahun 70-an barangkali, 70-an awal 80-an oleh fisikawan teoritik terkemuka Philip Wolfgang Anderson, itu salah satu peraih Nobel. Sebelum dipopulerkan dengan nama condensed matter, orang mengenalnya solid state physics ya, solid state physics. Buku-buku teks juga lebih banyak masih, nah, kenapa dari solid state physics kemudian namanya ada yang mengusulkan berubah jadi condensed matter? Karena sebenarnya dalam kenyataan kita belajar tentang solid state physics, objek kajian kita boleh jadi kebanyakan solid state, tetapi approach yang kita pakai itu sebetulnya banyak approach dengan menganggap bahwa yang sistem yang kita kaji itu fluid. Misalnya elektron itu kita pandang sebagai yang namanya Fermi fluid.
ya. Itu salah satu alasan kenapa kok kata solid state dianggap terlalu sempit. Di samping itu juga zat yang kita pelajari sendiri juga meluas, tidak hanya padat ya, benar-benar padat, tetapi juga bentuk gelium, bentuk cair, bentuk bubuk dan sebagainya. Akhirnya condensed matter dianggap lebih tepat. Lalu tadi sebenarnya sekilas saya sudah mengatakan condensed matter itu umumnya orang rancukan dengan material science ya. Kalau di tempat kita material science punya sendiri, tempat sendiri, karena memang secara pengklasifikasian di dunia internasional memang ada bedanya, di mana yang kita sebut sebagai material science itu umumnya disebutnya kalau di luar itu material science ya, bukan material physics setahu saya. Adapun kalau kita mengadopsinya di sini dengan nama fisika material, yaitu anggaplah itu hanya nama saja. Sementara condensed matter physics itu lebih spesifik pada ilmu fisika yang diterapkan pada kajian material. Jadi ilmu fisikanya memang kental, boleh dibilang benar-benar core-nya adalah fisika. Sementara kalau di fisika material itu sebetulnya agak multidisipliner ya, agak bercampur dengan kimia dalam hal sintesisnya, terutama dalam hal sintesis materialnya. Kemudian juga eksplorasi terhadap mengapa misalnya sebuah fenomena atau sebuah karakteristik material itu seperti apa, itu menggalinya biasanya lebih kualitatif ya, tidak terlalu kuantitatif. Namun saya tidak hendak mengatakan bahwa material science itu misalnya lebih kurang penting dibanding condensed matter, tidak begitu. Karena pada dasarnya kekuatan dari material science itu adalah jika kita memang benar-benar mampu menemukan sebuah metode untuk menghasilkan sebuah material dengan karakteristik tertentu ya, produk dari penelitian di material science pun dapat dipublikasikan di jurnal-jurnal yang bereputasi sangat tinggi ya, seperti Nature, Science dan sebagainya. Jadi memang ada emphasis tertentu yang berbeda ya. Jadi di condensed matter physics, makanya condensed matter biasanya kemudian disebutnya condensed matter physics. Jarang saya menemukan kata condensed matternya dipadukan dengan kata science gitu ya. Justru kalau material disebutnya material science gitu. Kenapa? Karena memang eksplorasi porsi fisikanya di condensed matter physics itu ya boleh dibilang seperti apa yang tadi saya bilang di awal-awal. Dulu fisika murni ya terdiri atas peminatan untuk nuklir dan partikel. Selain yang nuklir dan partikel adalah kajian material. Tapi kajian material dari aspek fisikanya, makanya kita golongkan dalam peminatan murni, fisika murni. Adapun selain yang murni, asumsinya lebih berbau aplikasi. Kalau saya tidak hendak mengatakan bahwa kalau selain murni berarti pokoknya sesuatu yang berkonotasi lebih buruk, tidak ya. Tapi jadi buat Anda yang ingin meminati condensed matter physics, diharapkan sih pokoknya semangat fisikanya fisika yang murni maksud saya gitu ya. Kalau bisa ya lebih besar daripada kalau Anda berpikir untuk memasuki peminatan yang lebih bersifat terapan atau interdisipliner. Kira-kira saya begitu. Sudah bagus. Nah, mungkin dari Bu Ocha ini untuk teman-teman kita atau di sini yang tidak tahu CM, jadi mungkin alasan tidak mengambil kemudian karena tidak tahu CM itu, gimana sih cara saran Ibu untuk teman-teman kita yang seperti itu? Maksudnya gimana? Maksudnya mereka mungkin mau ambil peminatan CM, tapi masalahnya mereka nggak tahu, tidak mengetahui CM itu sih
yang mana sih sebenarnya di dunia ini CM itu yang seperti apa di kehidupan kita, dampaknya CM kepada kehidupan kita itu seperti apa sih Bu kayak gitu? Saya rasa teman-teman kamu pasti tahu tentang CM ya. Tahu nggak tentang CM? Coba di sini siapa yang nggak tahu tentang CM? Coba angkat tangan, coba siapa yang nggak tahu tentang CM? Jujur, siapa yang nggak tahu tentang CM? Jujur, coba siapa yang nggak tahu tentang CM? Nah, siapa lagi? Nggak tahu kamu tentang CM? Iya, berani jujur lebih baik, jadi nanti dapat penjelasan. Yang lain tahu kan? Cuman yang jadi masalah adalah pasti kalian yang tahu itu mempunyai persepsi yang berbeda-beda kan? Benar nggak? Iya, benar nggak? Sekarang pertanyaannya kenapa kita balik? Iya. Jadi jangan, jadi nggak apa mereka nggak tahu jadi mereka nggak bisa masuk. Sekarang pertanyaannya kenapa mereka yang tahu nggak masuk? Alat yang gunanya juga untuk ya ada instrumennya. Jadi kalau emang benar-benar mau belajar, sebenarnya CM itu ya memang tadi kata Pak Haji, kondensator ya materinya, tetapi untuk mengukur, measure materinya, karakteristik materinya kan harus ada alat ukur. Dan alat ukur itu nggak hanya yang gede-gede, yang kecil-kecil juga kita butuh. Dan yang butuh yang kecil-kecil itu yang kita harus bikin sendiri. Nah itu sampai sekarang nggak ada anak fisika yang bisa bikin itu. Jadi kalau kita lihat misalnya mau setup alat atau setup apa untuk alat eksperimen, ya yang ada itu tadi bongkar tinggal, dibongkar habis itu ditinggal karena nggak bisa masang lagi. Jadi kalau saya nggak tahu ya, jadi kalau kamu bilang tadi juga instrumen, karena lebih tertarik ya di kita juga sebenarnya banyak yang bisa menarik perhatian orang-orang yang senang instrumen, cuman ya karena bongkar tinggal tadi gitu kan, jadinya rugi bandar gitu kan. Iya udah beli alatnya nggak bisa diapa-apain kan gitu, jadi rugi bandar. Jadi tidak di-offer kepada mahasiswa untuk sebagai penelitian kan gitu. Kalau di luar kan dia buat dulu alatnya, habis itu dengan alat itu kemudian dia mengukur. Coba tanya yang udah sekolah di luar, alatnya itu kemudian dibuat dulu sendiri, kemudian dia mengukur dengan alat itu, dia buat sampelnya dengan alat, dia buat sampelnya, dia karakterisasi dengan alat tersebut gitu. Kalau kita kan enggak, BT7 namanya. BT7 anak fisika UI itu BT7. Beli teknologi, tekan tombol tanpa tahu teori, pokoknya ada. Jadi kalau saya sama sih sama Pak Ajis konden, cuma saya juga nggak setuju kalau material sains yang Pak Ajis tadi sampaikan itu bukan konden. Betul nggak? Tergantung sekolahnya di mana. Kayaknya suara saya Pak Mami terdengar tidak sampai di belakang? Gimana ya? Oke aja saya nggak dengar. Benar Bu. Nah, oke. Kemudian tes. Nah tadi untuk pengenalan masalah condensed matter, gemuruh. Kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya, seterkenal apa sih condensed matter itu di dunia atau khususnya di Indonesia? Apakah universitas-universitas negeri di Indonesia itu sudah banyak kemudian yang buka peminatan condensed matter atau cuman segelintir universitas dan salah satunya itu UI? Bagaimana Pak? Ya, saya kira ini lebih kepada masalah nama sih ya. Kalau kita pergi ke universitas lain, kemungkinan besar memang nama condensed matter nggak dipakai. Ya, setahu saya di ITB kalaupun ada semacam peminatan itu paling tidak saya mencatat ada 2 peminatan yang sama-sama bisa dikategorikan condensed matter atau ya overlap antara condensed matter sama material science. Tapi mereka lebih mengedepankan skop kajiannya. Misalnya ada kelompok yang namanya magnetik dan fotonik. Lalu ada yang menyebut material elektronik. Itu dua-duanya sebetulnya sangat boleh dibilang
eh, sangat dekat ke condensed matter, ya, atau boleh dibilang dua-duanya condensed matter lah, gitu ya. Tapi mereka tidak pakai nama condensed matter. Nah, kalau kita, ya, kalau saya bilang sih itu lebih kepada karena sebelum ini sudah lebih dulu nama yang kita punya, ya, yang memang berbau material itu namanya fisika material. Cuma memang seperti saya sebut tadi, ya, jadi saya kembali kepada sejarahnya. Dulu ada fisika murni, ada fisika material, tapi yang di fisika murni itu ada yang akhirnya mengerjakan objek kajian material juga gitu. Lalu orang, saya pun waktu itu bertanya, apa bedanya dong ya? Lalu saya mencoba sambil berorientasi, sambil saya mencari-cari referensi juga. Akhirnya saya, ya boleh dibilang bisa meraba-raba akan apa itu perbedaannya. Perbedaannya, ya itu tadi, yang di dalam fisika murni itu ya memang lebih ke eksplorasi fisikanya, ya, lebih dalam. Jadi tuntutan untuk memahami fisika yang menjelaskan fenomena yang dikaji itu lebih besar porsinya dibanding dengan peminatan yang satunya yang lebih berorientasi kepada bagaimana sedapat mungkin menghasilkan material maupun efek yang diinginkan dengan, ya, kalau bisa menjelaskan bagus, tapi kalau tidak itu bukan target paling utama. Tapi target terbesarnya adalah bagaimana bisa menghasilkan material maupun efek yang diinginkan itu, idealnya begitu. Ya. Terus kalau bicara di dunia, ya kalau Anda mau Google kata condensed matter physics di internet pasti akan keluar banyak sekali gitu ya. Kalau ya seperti bocah bilang, memang lain sekolah bisa menghasilkan orang berpandangan berbeda itu. Saya pikir sangat-sangat mungkin gitu ya. Itu satu ya, sekolah itu memulai satu. Yang kedua, kamu dari segi eksperimen sama segi teori juga beda-beda. Ya, saya representatif orang teori, orang eksperimen, jadi sangat mungkin memang ada pandangan yang berbeda. Tapi moga-moga kalaupun pandangan itu berbeda, perbedaannya di sini bukan perbedaan yang bersifat bersaing gitu ya, melainkan lebih kepada saling melengkapi. Jadi saya mau bilang yang di Amerika bukan bermaksud saya sok tahu tentang dunia, tapi lebih untuk mengatakan bahwa yang lebih mudah saya lihat karena saya sempat di sana itu adalah kalau kita lihat universitas graduate studies ya, memang yang ada di bawah departemen fisika umumnya ya memang isinya bisa dikategorikan atas dua kelompok besar, yaitu yang namanya high energy physics ya, yang di dalamnya memuat particle physics, nuclear physics, astrophysics, ya, sama general relativity, ya boleh dibilang masih masuk dalam particle. Lalu kelompok satunya lagi adalah condensed matter physics. Adapun kelompok-kelompok yang lain biasanya karena kecil mereka bisa menjadi subordinat dari condensed matter, misalnya atomic physics. Kadang-kadang orangnya sedikit, ada yang gabungnya condensed matter. Terus kalau Anda mau tanya, lalu siapa sih tokoh condensed matter physics? Nah, sebetulnya kalau mau bicara tokoh, Anda bisa buka saja list pemenang hadiah Nobel. Ya. Nah, pemenang hadiah Nobel fisika yaitu isinya ya kalau nggak orang nuklir, partikel. Maksud saya bukan berarti menonjolkan pentingnya nuklir partikel, tapi karena kalau kita bicara fisika, maka ya kita bicara kontribusi ilmu fisika yang kemudian dihargai dengan hadiah Nobel itu. Ya itu kalau misalnya kita bicara Einstein tuh, Einstein memang lebih banyak, tapi Einstein juga nggak bisa dibilang sebagai orang nuklir partikel, bukan orang condensed matter, nggak begitu ya, karena Einstein kebetulan hidup di masa-masa awal fisika masih berkembang, sehingga dia juga ngerjain sebagian, jadi sebagian dari karirnya dia juga ngerjain
objek-objek Van Matter ya. Kalau Anda belajar solid state physics, di situ juga ada kontribusi Einstein. Misalnya Anda lihat Feynman, ya, Richard Feynman, itu orang mungkin lebih banyak mengenalnya sebagai particle physicist, tapi sesungguhnya dia juga mengerjai topik Van Matter, yaitu tentang helium, ya, superfluid. Itu ada kontribusi Feynman. Terus siapa yang tidak kenal Bardeen? John Bardeen. John Bardeen adalah satu-satunya fisikawan yang dapat hadiah Nobel 2 kali. Ya. Hadiah Nobel pertama adalah untuk temuannya terhadap transistor. Ya. Ditemukannya transistor itu oleh 3 orang, salah satunya Bardeen, John Bardeen. Nah, transistor ini tidak ditemukan oleh insinyur elektro ya, tapi oleh fisikawan. Ya. Dan fisikawan itu si John Bardeen ini ya kebetulan fisikawan Van Matter teoretik gitu ya. Kemudian yang kedua kalinya John Bardeen itu dapat hadiah Nobel lagi untuk teori superkonduktivitas bersama 2 orang lainnya ya, teori BCS, Bardeen Cooper Shriver. Bardeennya itu ini John Bardeen. Nah, jadi itu antara lain kontribusi seorang Van Matter physicist gitu ya. Ya kita sih bukan bermaksud mengatakan muluk-muluk bahwa nanti Anda bisa seperti itu. Ya bukan nggak bisa ya, tetapi niat kita yang penting sebetulnya kita berkontribusi bagi komunitas ilmiah secara luas gitu ya, bukan hanya terbatas di negeri kita sendiri, tetapi di seluruh dunia. Dan upayakan kita bisa menghasilkan sesuatu yang to the best yang kita bisa lakukan gitu ya. Kalaupun nanti capaian kita apa gitu ya, kalau memang ternyata entah bagaimana caranya suatu saat sekian tahun dari sekarang ada orang Indonesia yang ingin menekuni fisika dengan serius terus dapat hadiah Nobel, who knows gitu ya. Tetapi ya memang supaya bisa ada orang Indonesia yang dapat hadiah Nobel, pertama harus ada yang mau ngerjain itu gitu ya. Kalau nggak ada orang yang mau, karena orangnya semua maunya ngerjain yang terapan biar cepat bisa kerja, asumsinya gitu ya. Terus biar asumsinya misalnya juga dari segi kesejahteraan bisa lebih cepat sejahtera gitu ya. Kalau misalnya orientasinya semua begitu ya mungkin peluang kita untuk bisa punya putra terbaik yang achievementnya tinggi di bidang sains ya jadi makin kecil. Jadi harapan kami di sini tentunya ada di antara kalian yang harapan saya paling tidak ya, mudah-mudahan harapan banyak tapi juga gitu, bahwa kalian memilih fisika itu bukan setelah masuk fisika lalu takut tidak bisa kerja yang secara finansial menjanjikan gitu, sehingga kalian mencari-cari fisika mana sih yang paling gitu ya, yang paling punya prospek kerja, yang paling besar pula untuk dapat gaji gede. Saran saya sih kalian berusaha gini deh, untuk belajar dengan serius dan menjalaninya dengan enak. Walau bagaimanapun kalian harus menanyakan ke diri kalian masing-masing yang kalian sukai itu sebetulnya apa sih gitu ya, atau kegiatan ngapain sih yang kalian sukai itu, belajar hal-hal yang ilmu yang seperti apa sih yang membuat kalian nikmat, tertantang. Menurut saya yang perlu kalian eksplorasi dari diri kalian adalah pertanyaan seperti itu. Lalu kalau kalian sudah yakin bahwa oh senang ternyata belajar hal-hal yang sifatnya mengotak-atik sesuatu gitu ya, tangan kalian terampil, otak kalian juga sejalan sehingga bisa menciptakan sesuatu. Oh saya senang bidang ini nih, saya mau tekuni gitu ya. Itu bagi yang suka eksperimen misalnya gitu. Lalu yang suka teori mungkin kenikmatan tertantangnya berbeda, yaitu kalau orang teori ya senangnya bisa berangkat dari sebuah problem fisika gitu ya, kemudian menggunakan tools matematik dimodelkan, hitung ya. Jika nggak bisa
pakai tangan ya, pensil dan kertas saja, kita gunakan perangkat komputer, diprogram gitu ya, hitung, keluar sebuah hasil hitungan, dan hasil hitungan itu untuk memuaskan diri kita bahwa itu bukan sesuatu yang main-main, melainkan ada gunanya. Itu yang kita hitung adalah sesuatu yang kalau bukan untuk menjelaskan sesuatu yang memang sudah ditemukan secara eksperimen, lebih dari itu mungkin untuk memprediksi sesuatu yang belum ditemukan oleh eksperimen, tetapi misalnya modelnya sudah pernah dites dan cocok untuk data eksperimen tertentu, lalu kita mau gunakan untuk memprediksi fenomena lain misalnya gitu ya. Itu yang teori. Nah, kalau misalnya dengan tercapai nih apa yang kita hitung dites oleh eksperimen tertentu, cocok gitu ya, ada kecenderungan tren yang serupa. Nah, di situ kita memiliki satu untuk batin kita, ya buat orang yang ini harapan saya mental scientist gitu ya, kita punya rasa kesenangan gitu bahwa apa yang kita coba kontribusikan dengan berpikir, bekerja itu ada hasilnya. Hasil di sini jangan dilihat langsung semata-mata harus langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat gitu ya. Ya nggak bisa ya, dimanapun di dunia ini kalau kita bicara sains, apalagi fundamental science, itu semua adalah barang yang nggak akan langsung bisa dinikmati oleh masyarakat secara praktis, melainkan butuh tahapan-tahapan, sentuhan-sentuhan peneliti lain sampai misalnya akhirnya orang temukan efeknya yang bisa dipakai di dalam kehidupan praktis gitu ya. Nah, terlepas dari kegunaan yang tidak langsung, kalau Anda memilih menggeluti ini karena kesenangan, saya sih yakin bahwa Anda nggak perlu takut ya, masa depan Anda suram gitu misalnya. Memilih kondensmeter teori atau kondensmeter eksperimen kan nggak jelas, itu kan fisika doang gitu kan, aplikasinya apa, terus jadi takut. Saya rasa nggak beralasan, karena kalau Anda lulus, yang paling penting pertama nih, kalau Anda lulus sarjana, yang paling penting pertama kayaknya prestasi Anda harus bagus. Ya sayangnya memang prestasi itu mau nggak mau secara kasar diukur sama IP ya, IPK gitu loh. Nah, jadi untuk bisa Anda dapat nilai yang bagus, ya syaratnya apa yang Anda geluti selama Anda belajar itu nggak boleh main-main, nggak boleh milih-milih gitu. Misalnya, saya sukanya ini, itu kan saya nggak jadi suka, biarin aja nilainya jelek. Ketika nilai kumulatif Anda nggak terlalu bagus karena ada beberapa nilai yang jelek, meskipun beberapa nilai tertentu yang Anda sukai bagus banget, tetap aja totalnya jadi nggak terlalu bagus. Kalau totalnya nggak terlalu bagus, bagaimanapun itu akan mengurangi chance Anda untuk kerja dimanapun. Ya, jangan berpikir, saya kan mau kerja di apa gitu ya, karena itu saya nggak apa-apa nilai yang jelek. Asumsi yang salah menurut saya kalau gitu ya. Jadi kalau tidak saya bilang kami, ya saya lah gitu ya, untuk menyambut kalian yang berminat di kondensmeter, saya mengimbau kalau mau bekerja di kondensmeter, pertama yakini dulu bahwa kalau Anda lulus kondensmeter, masa depan Anda tidak suram. Jadi supaya nggak ada keraguan, lalu teguhkan semangat kalian untuk belajar fisika yang dalam gitu. Ya, terus lakukan dengan senang hati bahwa apa yang Anda geluti itu nanti membawa kenikmatan buat Anda kalau Anda lakukan dengan ini ya, dengan motivasi, pokoknya ingin dapat pengalaman, ingin belajar, apapun itu. Baik itu eksperimen ya, di mana Anda akan melihat bahwa skill dari merancang alat gitu ya, mengkombinasikan alat, mengukur dan sebagainya itu dipadu dengan nanti penjelasan kualitatif atau pemodelan sedikit, itu ternyata ketika hasilnya keluar betapa Anda akan punya kepuasan batin. Itu kalau Anda itu yang Anda kedepankan gitu ya, maka saya yakin pada saatnya Anda akan sukses di pilihan peminatan apapun. Ya, untuk yang teori ya kuncinya ya harus suka dengan pekerjaan teori gitu ya. Terima kasih.
Makasih Pak. Sekarang Ibu Ocha mungkin ada yang mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan? Nah, sebenarnya sih tadi kita mau tanya kayak di Indonesia itu cewek udah banyak banget ya Bu. Maksudnya CM itu apa ya? Apakah Maksudnya kemudian CM tuh udah banyak banget. Kamu kayaknya ngomong CM udah banyak banget. Kayaknya kira-kira kayak Toyota Innova udah banyak banget gak sih di Indonesia? Kayaknya gitu. Oke Bu, ya. Kalau gitu kita ganti pertanyaan aja Nah, ya. ganti pertanyaan, formulasiin ulang coba. Nah. Mahasiswa yang udah lulus sama saya tuh tahu kalau saya bilang formulasikan ulang tuh udah pada ketawa semua. Oh, iya. Bisa jadi satu bab diformulasi ulang semua nih. Nah, kalau gitu sebenarnya kita mau mungkin masuk kalau misalkan teman-teman kita udah masuk nih di CM, apalagi di UI. Sebenarnya mereka akan belajar apa aja sih di peminatan selama 2 tahun nanti, Bu? Belajar apa ya? Solid state physics, spektroskopi, terus cuma itu ya? Waktu mereka semua udah dapat masuk lab, ya masuk lab, ada lab lan, mungkin kok peminatan lain juga sekarang udah mulai niru lab lanjutan kita masuk duluan karena mungkin bisa terus bisa bekerja di lab. Lalu ya yang lain sekarang ada apa sih? Yang lain belanja bukan? Yang lain belanja. Jadi kalau nggak salah Jadi kalau nggak salah yang benar nggak sih? Coba, ya benar ya anak CM ya. Jadi cuma solid state physics sama spektroskopi aja kan? Itu yang lainnya belanja. Belanja misalnya ada mau cari jodoh ke FIB, mau cari jodoh ke Fakultas Ilmu Budaya FEB boleh, salah ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis boleh gitu kan. Jadi terserah aja, kalau nggak salah ya. Tapi nggak tahu sekarang tuh SKS-nya gara-gara sekarang udah dimampet-mampetin gitu, jadinya agak kurang belanjanya. Dulu anak-anak pada ke Korea, maksudnya bukan ke Korea sananya ya, tapi ke program studi Korea. Iya, masih ya. Program studi Korea. Jadi kalau nggak usah ke Jepang nggak apa-apa, asal ke program studi Jepangnya gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kamu tanya sama saya, tadi kan Pak Ajis bilang fisika ya. Saya kemarin baru melihat lab kimia. Jadi orangnya itu orang kimia, cuma karakterisasi setup mesinnya itu karakterisasi untuk sifat-sifat fisikanya itu sifat-sifat materinya itu semua alat fisika. Iya. Dan dia ngomongin tentang peptida, ngomongin tentang apa, tapi semuanya secara fisika. Jadi bagaimana magnetisasinya, bagaimana konduktivitasnya, bagaimana kayak gitunya. Jadi hal-hal yang intinya fisika, sifat-sifat materinya dieksplor secara fisika. Dan kalian tahu nggak yang masuk di situ siapa? Anak SF bekas lulusan SMA 8. Jadi kalau menurut saya, kalau kalian bilang juga, ya nggak tahu ya, saya itu buat kalian dipikirin nih. Jadi bayangin ada anak SMA 8, dia bilang dia lulus SMA 8, lalu kemudian dia dapat beasiswa, terus kemudian dia pergi ke Jepang, lalu dia baru 2 semester kedua ada di lab tersebut, di mana dia buat sampelnya itu adalah sampelnya materinya materi kimia, sintesanya secara kimia, tetapi karakterisasinya secara fisika. Oke? Paham? Dan itu kalau secara fisika, dia pasti menganalisanya condensed matter, solid state physics. Ya. Jadi sebenarnya kalau dipelajarin sih nggak susah-susah amat. Jangan membatasi diri dari satu ruangan aja. Kita lihat lah dari berbagai macam sudut. Jadi kalau menurut saya kalian bilang ini ya tadi Pak Ajis bilang ini nggak suka. Kalian nggak pernah tahu di depan itu next itu ada apa. Hadepin aja. Kalau emang maunya ke situ ya udah gitu, jangan mikir-mikir di situ itu apa kayak bocah ya miskin gitu kan, nggak punya duit di situ terus gitu kan gitu ya. Nonton gimana anak gua gitu kan, bener nggak? Ya dong ya Korea. Nongkrong aja di gua gitu kan, ngapain gitu di situ-situ aja gitu kan.
Jadi ntar cari duitnya bagaimana gitu. Itu duit bisa dicari kok. Jadi apapun kalian, duit itu bisa dicari. Yang penting adalah komitmen, konsisten, dan kemauan kalian maunya apa. Oh ya Bu, berarti cuman apa kita ada tidak terlalu banyak mata kuliah peminatan ya Bu ya untuk finance matter. Berarti cepat lulus dong Bu ya. Insya Allah. Oh insya Allah. kecuali Iya. kalau memang sangat dicintai oleh pembimbingnya. Itu lain lagi. Oh, gimana itu maksudnya? Itu lain lagi ceritanya. Kalau sangat dicintai sama pembimbing, waduh udah deh. Lulusnya Bisa cepet bisa enggak. Oke. Mungkin sedikit koreksi ya. Walaupun nama mata kuliah yang disebut Buoca tadi cuma solid state physics sama spektroskopi, tapi ingat itu masing-masing berseri ya. Solid state physics itu kan kalian semua secara umum dapat pendahuluan. Tapi kalau di Connect Matter dapat tambahan solid state physics 1 dan 2. Itu lanjutan dari yang pendahuluan. Lalu spektroskopi juga ada 1 dan 2. Nah, itu sebenarnya di total SKS-nya banyak gitu. Dan yang kalian pelajari dalam. Ada season 1, season 2, selalu suka nonton CSI nggak? Ada season episode-nya banyak. Oh bisa banyak. Cuman ya dipelajarin aja kok nggak apa-apa. Ya. Semoga teman-teman tadi udah paham nih. Sekarang mungkin masuk lebih menjurus lagi. Tadi kita dengar ada istilah theoretical sama experimental condensed matter. Mungkin bisa dicerahkan teman-teman yang mungkin belum tahu itu theoretical itu seperti apa sih, karakteristiknya apa, mereka ngapain aja, terus experimental itu kayak gimana, karakteristiknya kayak gimana aja kayak gitu. Mungkin dipersilakan Pak Aziz. Ya, kayaknya condensed matter ini bisa dibilang sejauh ini ya satu-satunya peminatan di Fisika UI yang bercabang dua menjadi theoretical dan eksperimental ya. Sementara kalau dibandingkan dengan misalnya nuclear particle itu hanya teoretik, karena kalau nuclear particle ada cabang eksperimennya maka dibutuhkan fasilitas besar ya, akselerator gitu yang kita nggak punya. Nah, kalaupun kita mau kerjasama dengan luar negeri bisa saja, tapi itu berarti biaya dan sebagainya. Jadi yang ada di UI nuclear particle hanya teoretik. Adapun di condensed matter kebetulan ya SDM dosen yang ada yang menggeluti teori ya, S3-nya ada yang eksperimen. Jadi kita lebih diverse ya, sekaligus asumsi saya lebih lengkap gitu ya. Nah, saya ingin menekankan di sini ketika kita ingin memilih sebuah bidang yang akan kita kaji dan kita minati, kembali lagi tadi saya mengulang lagi, tanyakan minat kalian gitu ya. Minat ini dalam dua hal. Pertama, minat akan objek kajian. Minat akan objek kajian berarti maksudnya wilayah apa nih yang saya suka, saya sebenarnya lebih menyenangi untuk kajinya. Kalian lebih suka melihat hal-hal yang real, konkret, langsung bermanfaat untuk teknologi ya, misalnya tentang elektronik gitu ya. Misalnya kalau untuk bidang yang sekian tahun belakang ini digeluti Buoca, misalnya tentang fotokatalitik ya, gunanya untuk apa. Sebagian besar dari objek yang dikaji di condensed matter adalah hal-hal yang lebih dekat kepada aplikasi teknologi. Ya, dalam hal ini condensed matter sama material science sama bidang-bidang aplikatif lain boleh dibilang mirip ya. Sementara untuk nuclear particle menurut pendapat saya pribadi memang lebih mengedepankan penelitian untuk pemenuhan curiosity. Jadi mereka di dunia fisika partikel itu mengeksplorasi bagaimana partikel itu berinteraksi ya, dalam kaitannya dalam membentuk alam dan sebagainya. Itu semua produknya adalah pemenuhan knowledge ya, boleh dibilang begitu. Sementara di condensed matter baik teori maupun eksperimen
kita punya peluang lebih dekat gitu ya untuk bisa melihat hasil dari penelitian kita menjadi produk teknologi. Saya mengatakan begini bukan berarti bahwa kalau saya melakukan penelitian sekarang, tahun depan saya sudah bisa membuat produk dari penelitian saya bermanfaat untuk teknologi. Saya bukan bilang begitu, bukan diri saya sendiri yang mengklaim nanti bisa menghasilkan itu, melainkan kalau misalnya penelitian kita dipublish gitu ya di jurnal, maka kan nanti ada yang membaca. Ya, untuk itu inilah perlunya kita mempublish di jurnal yang baik ya, supaya nanti pembacanya juga orang-orang yang serius, orang-orang yang berpeluang untuk menindaklanjuti penelitian kita dengan penelitian mereka yang diharapkan setelah berputar-putar di dunia komunitas ilmiah ya, dari jurnal ke satu jurnal ke yang lain, itu suatu saat misalnya ada produk yang ada penelitian yang makin apply, akhirnya menjadi teknologi. Sebagai contoh misalnya tahun 88 itu paper tentang GMR ya. Tahu GMR, Giant Magnetoresistance. Itu adalah penelitian fundamental dari bagaimana kita membuat device ya, lapisan heterostructure ya, lapisan tipis, 3 lapis, magnetik, non magnetik, magnetik, sehingga kita bisa men-switch nilai resistansinya ya hanya dengan membalik orientasi magnet ya di lapisan atas sama lapisan bawahnya. Itu tahun 88. Itu temuan fisika, dapat hadiah Nobel. Tahun mungkin sekitar 5 tahun ya, 5 tahun 7 tahun kemudian ya, tahun 93 95 itu sudah ada di pasaran. Apa yang ada di pasaran itu apa namanya, ring head. Anda punya hard disk itu ada yang untuk membaca dan menulis namanya head ya. Head itu kepalanya itu sekarang pakai sistem GMR. Terus apa bedanya dengan yang dulu? Dengan teknologi GMR membaca, jadi si head itu bisa membaca dengan lebih sensitif, bisa membaca istilahnya tulisan yang kecil-kecil. Apa yang dimaksud dengan tulisan kecil-kecil? Maksudnya begini, hard disk itu dulu kan kapasitasnya, saya ingat ya tahun 94 itu untuk beli hard disk 1 giga aja udah mewah banget. Hard disk 1 giga itu barang mewah. Saya ingat banget ada momen di mana saya ngurusin urusan gituan gitu ya, sehingga momen itu saya ingat banget. Sekarang 1 giga apa artinya? Ya, 1 flash disk aja berapa giga? 32 apa ya? 16 kalau enggak ya. Hard disk 1 giga tahun 94 itu udah mewah banget, itu nggak standar udah. Nah, kenapa hard disk bisa dibikin sangat padat sekarang? Itu karena sel-sel penyimpanan memori itu dalam bentuk domain-domain itu kalau dulu nggak bisa dibikin kecil-kecil, sekarang bisa dibikin kecil sekali. Nah, membuat domain-domain menjadi kecil-kecil itu sebetulnya nggak langsung terkait sama GMR yang tadi saya bilang, enggak ya. Tapi apa hubungannya dengan GMR? Hubungannya itu kira-kira begini, ya, kira-kira begini. Anda punya buku yang menumpuk banyak, misalnya Anda bisa buat dengan tulisan yang jauh lebih kecil sehingga menjadi buku yang kecil saja, padahal dia merupakan isinya itu udah sama dengan buku banyak yang ditumpuk. Cuma apa artinya Anda punya sesuatu yang kecil kalau Anda nggak bisa baca, ya kan? Anda butuh alat untuk membacanya kan? Nah, GMR itu adalah alat untuk membacanya. Jadi teknologi untuk mengecilkan domain-domain mungkin bukan sesuatu yang susah bagi orang ya yang bergelut di area itu ya. Cuman dulu belum ada sesuatu alat yang bisa membaca secara sensitif. Kalau domainnya dibikin kecil, nggak bisa baca. Tapi begitu ditemukan GMR, langsung tahun 90-an itu hard disk yang sebetulnya memang orang udah bisa bikin kecil, sekarang bisa diaplikasikan. Itu salah satu contoh implikasi condensed matter.
ya. Nah, jadi saya nggak mengatakan bahwa kondensmeter berdiri sendiri, tentu saja di situ ada instrumentasi dan sebagainya. Tapi titik berpikir awal di level fisikanya itu adalah fisika kondensmeter, gitu. Nah, terus itu eksperimen atau teori? Ya, kebetulan kalau di contoh yang GMR itu eksperimen dan teori, ya dua-duanya gabung. Di mana teorinya sebetulnya nggak terlalu dalam sekali, nggak susah lah teorinya, nggak jelimet, tapi sebetulnya eksperimennya itu yang sangat-sangat revolusioner efeknya. Itu yang eksperimen. Sedangkan yang teori yang saya ingin tekankan begini, bagi yang senang teori, tadi kan saya bilang tanyakanlah pada diri Anda apa kesenangan Anda dari segi objek yang mau dikaji, ya. Kemudian tanyakan juga pada diri Anda cara melakukan penelitian, cara seperti apa yang Anda senangi lakukan, gitu. Dalam hal ini Anda nanti akan memilih Anda lebih suka teori atau eksperimen, gitu. Jadi bukan salah satunya lebih hebat dari yang lain, tetapi tanyakan pada diri Anda apa yang Anda paling merasa lebih berbakat, lebih berminat, lebih punya passion, gairah paling besar, gitu loh. Nah, dalam hal ini untuk teori, ya, untuk teori saya ingin sedikit mengimbau ini adik-adik yang katakanlah dasarnya tertantang sama teori, ya, tertantang untuk berpikir teoritik, sehingga misalnya sudah punya pemikiran, pokoknya saya mau ngerjain teori, gitu ya. Ada kecenderungan mereka yang sudah make up their mind, gitu ya, mau ngerjain teori, cenderung kalau nggak dijelaskan itu terbiaskan dengan sendirinya mereka umumnya pada milih ke nuclear particle teori. Kenapa? Karena semacam ada kesan bahwa fisika yang paling fundamental itu, gitu ya, yang paling keren itu mungkin, gitu ya, di pikirannya adalah kalau yang teori ini itu nuclear particle. Nah, saya ingin kasih tahu bahwa di fisika UI ada juga bidang teori, tapi dengan kajian material, yaitu namanya condensed matter physics teori, gitu ya. Apa sih bedanya? Saya bilang bedanya ya hanya secara teknis, ada teknik-teknik yang harus dipelajari di peminatan nuclear particle, sementara di condensed matter bukan porsi yang harus dipelajari, tapi justru di bagian lain di nuclear particle nggak dipelajari, tapi di kita harus dipelajari. Tetapi secara umum saya ingin tekankan bahwa dua-duanya ini fisika yang sama-sama sudah di wilayah mikro, sehingga dua-duanya butuh kuantum. Jadi baik Anda mau ngerjain teori di nuclear particle kah, teori di condensed matter kah, di situ Anda akan berkutat dengan aplikasi kuantum, ya. Kalau di condensed matter, aplikasi kuantum untuk menghitung sifat-sifat fisis material. Kalau di nuclear particle, ya aplikasi kuantum untuk menghitung, ya misalnya scattering cross section dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan sedikit tercerahkan. Ya, terima kasih Pak. Mungkin Bu Ocha ada tambahan mengenai eksperimental teoritik. Gimana caranya ada eksperimen? Maksudnya adalah penjelasan lebih lanjut kemudian yang sudah disampaikan Pak Aziz tadi. Dia ngejelasinnya banyak, saya jadi bingung gimana mau nambahin, gitu kan. Pak Aziz soalnya jelasinnya banyak, jadi mungkin ditambahin juga agak sulit kali ya, mau nambahin gimana gitu. Ya itu tadi yang Pak Haji sampaikan, GMR itu tuh tadi yang saya sampaikan juga, bahwa itu adalah yang saya, ada satu research group yang saya datengin, profesornya tuh orang kimia, tapi dia penelitiannya adalah tentang GMR tadi, gitu. Juga salah satu diantaranya selain peptida, gitu ya. Jadi dia juga penelitiannya juga tentang itu. Kalau mau tanya tentang eksperimen, sebenarnya gini, yang sulit di paling nggak di UI itu kita nggak punya apa-apa.
Emang kamu punya apa Pak? Enggak kan, departemen kamu punya apa? Nggak punya apa kan? Jadi jadi kalau kamu misalnya mau tahu tentang fenomena yang ada di solid state, kan kamu cuma lihat buku kan, kamu nggak melihat alatnya, terus nggak ngelakuin eksperimennya. Nah yang jadi masalah emang kita kalau kita memilih eksperimen, memang alatnya nggak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan ke depan UI bisa lah nanti mempunyai alat-alat yang baik, lagi diusahakan. Nah yang saya memang melihat bahwa eksperimen sebagai seorang eksperimentalis, jadi orang-orang yang ini eksperimen gitu ya, saya lah sebagai orang eksperimen itu harus memilih sebenarnya. Harus milihnya gini loh, kalau kita mau melakukan eksperimen yang canggih-canggih seperti yang di luar, itu kita nggak punya alatnya, oke? Tetapi biar gimana pun kita harus berusaha supaya kita sama-sama orang yang di luar, yang kemudian kita bisa paling enggak bekerja sama orang yang di luar itu enggak underdog gitu. Paham nggak underdog? Jadi enggak tangan tuh enggak begini, tapi tangan tuh dia. Kalau di sini kan ya maksudnya ya iya deh apa yang kata lu deh gue jalanin. Jangan sampai kayak gitu. Makanya saya memilih tema-tema eksperimen yang kemudian ya mungkin bisa kalau kita kerja sama di luar itu bisa setara. Paling enggak kita bisa melanjutkan hasil penelitian kita di luar gitu. Ibaratnya kalau di sini nggak bisa diukur ya udah bisa diukurnya di luar kan gitu. Atau kalau kita nggak perlu pengukuran di luar ya kita mengukur di sini aja yang ada di Indonesia gitu. Seperti itu. Oleh karena itu saya berpikir walaupun segitu banyaknya tema di eksperimen, maka saya berpikir apa sih yang bisa dilakukan di Indonesia dengan kondisi yang ada di Indonesia ini. Dan itu cukup bisa duduk bareng, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah sama orang yang di luar kan kayak gitu. Itu gimana? Nah makanya saya milih tema-tema yang saya pikir penting dari kita sama-sama semuanya, itu apa environment, energi. Jadi yang ada hubungannya, kalau tadi Pak Ajis bilang aplikasi, ya nggak apa-apa ya, aplikasi, environment, dan energi. Jadi bagaimana kamu bisa ikut serta berkontribusi terhadap environment atau energi, walaupun hanya dari kondensometer physics kan gitu. Itu aja sih. Jadi saya berpikir gimana caranya dengan kondisi yang seperti ini kita bisa kemudian melakukan eksperimen, kita bisa berkontribusi, dan kita juga bisa ikut di lain sisi kalau memang nanti terus-terusan melakukan penelitian, kita bisa ikut serta juga sampai pada satu produk yang bisa membantu environment ini menjadi lebih baik, atau energi yang mungkin nanti ke depannya kalau kalian lihat, kalau saya lihatnya kan minyak bumi yang di sini mau mungkin ngeduk minyak akan habis karena itu fosil kan, benernya. Iya kan, fosil. Udah kita nggak usah ngomongin apa, nggak bener fosil nggak mau habis, udah pasti habis satu saat. Iya kan. Tapi gimana caranya sekarang kita membuat energi, mengkreasikan energi, mencari sumber-sumber energi yang kemudian bisa dipergunakan sebagai yang non fosil kan gitu, yang dikategorikan sebagai non fosil. Nah itu yang sekarang walaupun masih dalam taraf awal ya kita ngelakuin itu gitu. Hanya itu aja sih. Walaupun kalau ditanya kapan jadinya, ya ntar kali kalau cucu-cucu kalian kali gitu ya, atau mungkin bisa jadi anaknya, atau bisa jadi pada saat mahasiswa saya udah S3 mungkin bisa juga terjadi kan, kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu tentang hal itu gitu. Jadi kita tetap aja terus-menerus melakukan penelitian. Jadi kita mencari materi mana yang paling baik untuk bisa menghasilkan produk-produk yang bisa nanti membantu environment dan energi. Jadi kalau mau tahu tentang eksperimennya ya eksperimen begitu banyak ya, kita harus
pilih satu tema aja, satu area yang emang kita bisa di situ, dan memang Indonesia ya kita nggak usah beli alat yang macam-macam deh, tapi kita bisa duduk sama, itu yang bagi saya penting, kita bisa duduk sama tinggi dan berdiri, duduk sama rendah ya, dan berdiri sama tinggi sama orang luar, itu aja sih. Hah? Ya, makasih. Tadi kita udah mendengar paparan dari dua narasumber kita pada hari ini. Kemudian kita akan masuk ke sesi tanya jawab untuk teman-teman